Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu serta diberikan kekuatan dalam melaksanakan berbagai macam jenis aktivitasnya di rumahnya masing-masing, terkhusus dalam aktivitas perkuliahan ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait materi atau topik penggunaan obat pada ibu yang menyusui. Sebelumnya di video pembelajarannya kita membahas terkait penggunaan obat pada ibu yang hamil. Nah, pada saat ini kita akan membahas penggunaan obat pada ibu yang sedang menyusui. Tentunya penggunaan obat pada ibu yang menyusui dengan penggunaan obat pada ibu yang hamil ada perbedaan-perbedaan yang begitu kontraks ya atau jelas dalam penggunaan obat seperti apa. Akan tetapi tidak jauh berbeda. Karena kenapa? Karena misalnya pada ibu hamil yang kemarin ya, penggunaan obatnya itu langsung bisa dikonsumsi atau masuk ke plasenta sehingga seorang bayi itu atau janin, calon bayi masuknya, janin dalam kandungan itu bisa langsung mencerna obat yang diminum oleh ibu hamil itu juga. Akan tetapi dalam penggunaan obat ibu yang sedang menyusui, nah itu bisa dikatakan kadar obatnya sangat kecil ya untuk dikonsumsi oleh si bayi jika sedang menyusui. Apabila pada waktu itu ibunya sedang mengkonsumsi obat juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas ya secara lengkap seperti apa penggunaan obat pada ibu yang menyusui yang benar atau yang dianjurkan atau prinsip-prinsip apa aja yang perlu dilakukan serta obat-obat apa yang harus dihindarkan. Selanjutnya, pemberian obat pada ibu menyusui itu harus benar-benar dipikirkan ya efek obat itu. Baik itu pada ibunya sendiri maupun kepada bayi. Karena kenapa? Hasil metabolisme obat yang dikonsumsi oleh seorang ibu itu dapat masuk ke dalam kelenjar air susu ibu. Nah, jika telah masuk pada kelenjar air susu tersebut atau ASI, itu dapat dikonsumsi pula oleh si bayi yang sedang menyusui. Makanya benar-benar harus dipikirkan efek-efek obat tersebut. Sehingga kemudian memang perlu pengawasan oleh tenaga medis yang benar-benar ahli dan profesional jika seorang ibu menyusui itu mau atau mengkonsumsi atau sedang ada suatu kendala atau kelainan penyakit sehingga mengharuskan mengkonsumsi obat, maka benar-benar harus diawasin atau dimonitoring. Kemudian selanjutnya adalah untuk neonatus ya, khususnya bayi yang lahir prematur itu mempunyai risiko lebih besar terhadap paparan obat melalui ASI. Hal ini tentunya dikarenakan karena fungsi ginjal pada seorang bayi dan hati itu belum berkembang. Artinya masih bawaan dari setelah dilahirkan gitu loh. Artinya fungsi organ-organnya itu masih belum berkembang begitu baik. Teman-teman bisa melihat aja ya, seorang bayi yang baru lahir itu belum bisa membuka matanya, mungkin nafasnya masih dikatakan ngosong-ngosong pendek gitu. Makanya ini sangat berisiko bagi seorang bayi jika ya mengkonsumsi ASI yang dimana ibunya itu mengkonsumsi obat ya, apalagi bayi yang lahirnya prematur. Nah, tentunya jika dikonsumsi ya takutnya adalah terjadi penimbunan obat pada bayi tersebut atau karena adanya zat-zat obat dalam ASI ibunya.
Di sini teman-teman bisa melihat berbagai macam faktor ya. Ada beberapa faktor yang merupakan faktor untuk menentukan suatu penggunaan obat pada ibu menyusui itu apakah aman atau tidak aman. Nah, bisa jadi di sini adalah faktor yang berhubungan dengan air susu ibu itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang berhubungan dengan ibu, ya, ibu menyusui. Kemudian faktor yang berhubungan dengan bayinya, dan yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan obat. Nah, ini beberapa faktor yang merupakan faktor penentu keamanan suatu penggunaan obat pada ibu hamil ya terhadap bayinya yang sedang disusui. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu terkait faktor-faktor penentu ini ya. Faktor yang pertama adalah yang berhubungan dengan ASI itu sendiri. Dalam hal ini, komposisi ASI itu dapat mengalami perubahan yang signifikan ya, terutama pada konsentrasi lipid dan proteinnya atau lemak dan proteinnya. Nah, kondisi ini bergantung pada kondisi tertentu. Misalkan ibu menyusui yang baru melahirkan. Perubahan komposisi tersebut itu akan mempengaruhi beberapa banyak obat yang dapat ditransfer dari plasma ke ASI, sehingga akan menyebabkan variasi konsentrasi obat dalam ASI. Jadi, faktor yang berhubungan dengan ASI itu adalah komposisi ASI itu, dalam hal ini adalah konsentrasi lemak dan protein. Kita mengingat kembali bahwa saat seorang ibu sedang hamil, itu terjadi beberapa macam perubahan-perubahan fisiologis pada dirinya sendiri. Nah, ketika telah melahirkan, perubahan-perubahan fisiologis itu tentunya tidak langsung kembali normal. Makanya, di sini dikatakan bahwa perubahan ya komposisi ASI yang signifikan itu terutama pada lemak dan protein itu saat kondisi ibu yang menyusui baru aja melahirkan. Hal ini tentunya nanti akan menyebabkan variasi konsentrasi obat di dalam ASI. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor penentu yang berhubungan dengan ibu menyusui. Ya. Yang pertama di sini teman-teman bisa melihat yaitu ekskresi obat di organ ginjal dan hati. Jadi, maksudnya di sini adalah ini karena berkurangnya kemampuan seorang ibu menyusui untuk melakukan proses metabolisme obat, itu dapat meningkatkan paparan obat terhadap bayinya. Oleh karena itu, penggunaan obat pada ibu menyusui dengan gangguan ginjal atau hati itu dapat mengakibatkan peningkatan kadar obat di dalam aliran darah ibu. Makanya, bagi ibu yang menyusui, yang sedang menyusui, kalau bisa itu benar-benar harus diperhatikan ya terkait hal-hal yang dapat mengganggu kinerja atau kesehatan ginjal maupun hati. Karena ini sangat bermanfaat kepada bayi jika organ tersebut tidak dapat melakukan proses metabolisme dengan baik sehingga akan mengakibatkan kadar obat di dalam darah itu tinggi karena proses metabolisme tidak semaksimal mungkin oleh organ ini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan dosis dan durasi pengobatan. Nah, jika seorang ibu itu mengkonsumsi suatu obat yang dosisnya terlalu tinggi, nah tentunya itu sangat berpengaruh tentunya ya, atau kadar obat dalam susu itu akan begitu tinggi juga. Kemudian durasi pengobatan ya, artinya di sini adalah jangka waktu pengobatannya kalau bisa sesingkat mungkin dilakukan konsumsi obat, jangan sampai berlama-lama karena jika menggunakan obat atau mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama itu juga akan dapat meningkatkan kadar obat dalam darah sehingga kemudian masuk dalam kelenjar ASI. Hal ini diakibatkan adanya penumpukan kadar obat. Apalagi jika terjadi udah terjadi gangguan fungsi organ terkhusus pada ginjal dan hati. Kemudian yang selanjutnya adalah jalur administrasi obat. Nah, rute pemberian obat pada ibu menyusui itu juga penting untuk diperhatikan.
obat yang diberikan secara topikal ya atau misalnya dihirup, nah itu konsentrasi obatnya tidak dapat mencapai signifikan di dalam darah atau konsentrasinya di dalam ASI tidak dapat diukur. Nah, makanya itu perlu perhatian terkait jalur administrasi obat ini terkhusus apabila melakukan yang secara topikal ya atau yang dihirup. Seperti yang disampaikan tadi, itu sangat susah untuk diukur konsentrasinya. Kemudian faktor penentu yang ketiga adalah yang berhubungan dengan bayi itu sendiri. Nah, yang pertama teman-teman bisa melihat yang pertama adalah faktor usia. Nah, usia itu merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan ketika ibu menyusui ya, menggunakan obat. Nah, pada keadaan bayi yang baru aja lahir, efek suatu obat itu akan lebih kuat. Karena kondisi ketidakmatangan organ hati dan ginjal pada bayi itu dapat memperpanjang waktu paruh suatu obat sehingga menghasilkan akumulasi setelah pemberian dosis yang sifatnya berulang. Seperti yang disampaikan di slide awal, bahwa bayi itu yang baru aja lahir, fungsi organ hati dan ginjal dan organ-organ lain itu masih belum bisa berkembang. Makanya takutnya jika si ibu mengonsumsi obat yang kemudian terpapar di kelenjar ASI, nah itu akan dikonsumsi juga oleh si bayi tentunya. Nah, karena si bayinya belum mampu memetabolisme, nah itu akan menghasilkan suatu penumpukan zat kadar luar pada dalam tubuh bayi ya, apalagi jika pemberian dosisnya itu berulang. Kemudian yang selanjutnya adalah absorpsi obat. Ya, tentunya kita ketahui bahwa organ-organ dalam tubuh bayi itu masih bisa dikatakan berkembang ya, atau perkembangannya masih begitu nggak terlalu signifikan tentunya, masih lambat. Sehingga penyerapan atau absorpsi obat itu sangat minim, berpotensi itu tidak terlalu berpotensi untuk diabsorpsi sehingga kadarnya begitu tinggi dalam tubuh atau di aliran darah seorang bayi. Kemudian yang selanjutnya adalah ekskresi obat di organ ginjal dan hati. Saya rasa ini udah disampaikan ya tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah volume konsumsi ASI. Artinya di sini si bayi itu seberapa banyak mengkonsumsi ASI ya jika sedang menyusui. Nah, kita ketahui bahwa memang ada beberapa bayi yang memiliki perbedaan-perbedaan dengan bayi-bayi lainnya dalam hal mengkonsumsi ASI ya. Artinya ada yang memang menyusui itu volume ASINya itu banyak ya. Kemudian ada juga bayi memang yang nggak terlalu mengkonsumsi ASINya itu begitu tinggi, artinya bisa dikatakan sedang ya, dalam skala sedang atau rendah. Nah, jika volume konsumsinya itu begitu tinggi, apalagi seorang ibu itu sedang mengkonsumsi obat, tentunya paparan obat itu masuk ke dalam tubuh bayi begitu besar juga ya, karena volume konsumsi ASI yang begitu tinggi. Kemudian selanjutnya adalah keamanan obat untuk bayi. Tentunya ini telah harus ya diperhatikan oleh seorang pelayanan kesehatan, terus dokter misalnya, dan seorang farmasis juga, yang mana telah mengetahui atau telah berilmu obat-obat apa aja yang dikontraindikasikan untuk dikonsumsi oleh seorang ibu menyusui yang akhirnya dapat ya menjamin keamanan bayinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang berhubungan dengan obat. Ada beberapa obat dengan karakteristik tertentu itu dapat masuk atau dikeluarkan melalui ASI. Hal ini dikarenakan obat itu harus melewati epitel alveoli sebelum masuk ke dalam ASI. Jadi, ya epitel alveoli itu yang menjadi pemisah antara kompartemen ASI dan kompartemen plasma. Nah, teman-teman bisa melihat di sini adalah karakteristik obat yang dapat keluar melalui ASI. Misalnya adalah obat yang bersifat larut lemak. Nah, obat yang bersifat larut lemak ini akan semakin banyak masuk ke dalam ASI karena
akan sangat mudah untuk melewati membran sel alveoli. Kelarutan obat dalam air dan dalam lipid ini menjadi faktor penentu transfer obat pada masa menyusui. Nah, selain itu, payudara yang mengandung banyak lipid daripada plasma sehingga obat larut lipid akan cenderung terkonsentrasi dalam ASI. Nah, kemudian selanjutnya adalah ukuran molekul obat. Nah, semakin besar ukuran molekul obat, maka akan semakin sulit untuk menembus membran kapiler dan masuk ke dalam ASI. Misalnya heparin. Heparin ini memiliki berat molekul sekitar 6.000 hingga 20.000 Dalton ya. Dan tentunya ini akan menyebabkan tidak dapat melewati membran kapiler karena ukurannya yang begitu besar. Nah, akan tetapi obat yang memiliki berat molekul kecil ya, anggaplah di bawah 200 Dalton itu akan mudah melewati membran kapiler. Dan jika hal ini terjadi, maka itu akan mudah masuk ke membran sel alveoli sehingga masuk ke kelenjar ASI. Yang selanjutnya adalah terkait pengaruh pH. Dalam hal ini adalah pKa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa obat yang bersifat basa lemah itu akan berada dalam bentuk tidak terionisasi karena pH darah. Kita ketahui ya bahwa pH darah itu pH-nya sekitar 7 ya, 4. Nah, sedangkan basa lemah ini artinya di bawah daripada pH itu. Nah, obat yang berada dalam bentuk tidak terion ini akan mudah masuk ke dalam ASI yang memiliki pH 6,8. Jadi pH sekitar 6,8 ya. Sehingga obat yang tidak terion tadi menjadi terion dan tidak dapat kembali lagi pada sirkulasi darah. Nah, tentunya hal ini dinamakan dengan ion triplet. Ya, nanti teman-teman bisa search apa yang dimaksud dengan ion triplet itu. Nah, tentunya itu akan berkaitan dengan ion-ion sifat-sifat zat-zat ya, kadar obat yang sifatnya basa lemah yang kemudian masuk ke kelenjar ASI sehingga terionkan ya, awalnya nggak terion kemudian diionkan yang disebut dengan ion triplet. Kemudian selanjutnya adalah bioavailabilitas oral. Jadi bioavailabilitas obat itu secara oral itu sangat penting untuk menilai risiko obat terpapar pada bayi. Nah, obat dengan bioavailabilitas rendah dan penyerapan rendah oleh bayi itu dapat digunakan pada masa menyusui, misalnya obat sumatriptan. Nah, itu bioavailabilitasnya sekitar 15%. Ya, kemudian ada juga risatriptan. Nah, bioavailabilitasnya itu lebih dari 45%. Kemudian selanjutnya adalah lama kerja obatnya. Kita ketahui bahwa jika pada setiap obat itu tentu mempunyai waktu untuk memberikan suatu onset. Nah, ada memang obat yang memberikan onset itu dalam cukup waktu yang lama setelah dikonsumsi, ada pula yang singkat ya, atau aksi cepat. Jadi kalau teman-teman mengingat kembali ya ilmu-ilmu terkait durasi untuk memberikan efek terapi suatu obat, nah itu ada kan onset cepat, onset yang medium, dan onset yang lama seperti itu. Nah, tentunya lama kerja obat itu akan mempengaruhi suatu suatu kadar ASI yang jika dikonsumsi oleh seorang bayi. Nah, jika ibu ini mengkonsumsi obat yang memiliki onset lama atau lama kerja obat tersebut cukup lama baru bereaksi, nah tentunya si bayi akan mengkonsumsi juga kan, karena kita ketahui bahwa bayi itu makanannya adalah cuma ASI gitu. Seperti itu. Teman-teman bisa melihat pada slide ini, di sini ada tabel, di mana tabel ini digunakan untuk memperkirakan perbandingan distribusi obat dalam ASI dan plasma. Nah, untuk mengetahui atau memprediksi apakah obat yang digunakan ibu menyusui masuk ke dalam ASI itu, maka dapat digunakan rasio ASI ya
dan plasma ya, atau biasa disingkat dengan rasio M per P atau mil per plasma. Nah, seperti misalnya pada tabel seperti ini ya. Ini teman-teman tabelnya. Nah, rasio ASI dibandingkan dengan plasma itu merupakan konsentrasi obat di dalam ASI pada saat yang sama dengan konsentrasi obat dalam plasma ibu menyusui yang terukur. Nah, keberadaan suatu obat di dalam serum ibu yang tinggi itu dapat menjadikan konsentrasi suatu obat dalam ASI juga tinggi, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat ya, pada tabel ini terdapat dua kolom yang memisahkan ada jenis obat ya, yang ini jenis obat berdasarkan kelarutannya, dan kemudian yang kolom kedua adalah perbandingan konsentrasi obat dalam ASI dan plasma atau mil per plasma. Nah, untuk obat yang mudah larut lemak, nah itu konsentrasinya hampir sama dengan 1 ya. Di sini keterangannya angka 1 ya, apakah itu hampir sama, di bawah, atau sama dengan, atau di atas ya, atau lebih dari. Nah, di sini teman-teman bisa melihat beberapa jenis obat yang sifatnya mudah larut lemak itu hampir sama dengan 1. Kemudian obat yang ikatan proteinnya tinggi dalam serum ibu itu kurang dari 1. Kemudian obat yang BM-nya lebih kecil ya daripada 200 Dalton itu perbandingan konsentrasinya hampir sama. Kemudian yang selanjutnya baik yang sifatnya asam lemah, basa lemah ya, di mana asam lemah itu sama dengan 1. Kemudian yang sifatnya basa lemah lebih besar, begitupun juga yang obat memerlukan transport aktif. Jadi maksudnya adalah tabel itu mendeskripsikan bahwa perbandingan antara konsentrasi ya, susu dan plasma lebih besar dari 1. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ini menunjukkan bahwa obat yang berada di dalam ASI itu lebih banyak. Seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa obat tersebut bebas diekskresikan ke dalam ASI. Nah, sedangkan untuk konsentrasi ya, perbandingan konsentrasi mil dan plasma di bawah ini, di bawah 1 ya, itu menunjukkan bahwa obat yang berada dalam ASI lebih sedikit ya. Jadi jika ini ya hampir sama dengan 1, berarti perbandingan kadar obat dalam ASI dengan plasma itu hampir sama. Jika sama dengan 1, benar-benar sama konsentrasi obat dalam plasma dan ASI itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis obat yang berdasarkan kelarutannya itu sangat aman jika berada di bawah angka 1. Artinya ya kadar obat dalam ASI itu lebih rendah dibandingkan dengan plasma. Nah, yang paling sangat tidak dianjurkan adalah yang lebih dari 1 atau kadar obat dalam ASI itu lebih besar dibandingkan plasma. Nah, untuk jenis contoh-contoh obatnya, nah, teman-teman bisa nanti melihat sendiri obat-obat apa saja ya berdasarkan kelarutan ya, apakah itu yang mudah larut, lemak, kemudian BM-nya ukurannya berapa, sifat asam lemahnya atau basa lemahnya seperti apa. Nanti bisa teman-teman melihat contohnya, contoh-contoh obatnya. Nah, di sini bisa dilihat juga ya, dalam menentukan jumlah obat yang dikonsumsi bayi yang melalui ASI itu bisa diukur dengan adanya suatu perhitungannya atau rumus kalkulasi. Nah, untuk penentuan jumlah obat yang dikonsumsi oleh bayi melalui ASI itu dapat dihitung dengan mengetahui konsentrasi obat dalam ASI ya, bisa sebagai satu apa namanya ya, bisa disimpulkan dengan ini CM atau konsentrasi ml, dan yang selanjutnya adalah volume ASI atau volume milk yang diminum. Selain itu juga perlu mengetahui produksi ASI rata-rata. Nah, ini perlu juga ya, di mana produksi ASI rata-rata itu nanti merupakan juga masuk dalam kalkulasi ya tentunya. Nah, ini kita dapat mengasumsikan bahwa produksi ASI rata-rata itu ya sekitar 150 mili per kilogram dalam sehari. Nah, contoh ya, sebuah obat yang memiliki konsentrasi
di dalam ASI sebesar 50 mikrogram per liter. Maka, untuk mengetahui jumlah obat dalam sehari yang diminum bayi adalah sebagai berikut. Nah, kita kalikan antara konsentrasi mil dan volume mil ya. Tentunya volume mil ini ya yang tadi, yang ini konsumsi rata-rata dalam sehari. Nah, 50 ya ini tadi 50 dikalikan 0,15 ya. Tadi ini kan mili. Nah, dijadikan gram per kilogram. Nah, itu akan menghasilkan 7,5 mikrogram per kilogram dalam seharinya. Ya, seperti itu. Oh, mohon maaf ya, ini dikonversi dari mililiter ke liter, bukan gram ya. Jadi kemudian dihasilkan ya telah dikalikan itu sebesar 7,5 mikrogram per kilogram setiap harinya. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa si bayi tersebut mengkonsumsi sebesar 7,5 mikrogram per kilogram setiap harinya jika ibunya itu ya sedang mengkonsumsi obat ya yang dimana konsentrasi dalam ASI-nya itu sebesar 50 mikrogram per liter. Nah, ini merupakan salah satu cara ya atau rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah obat yang dikonsumsi bayi melalui ASI. Selain itu, untuk memperkirakan risiko terpaparnya bayi melalui ASI itu dapat juga menggunakan perhitungan dosis relatif. Dalam hal ini, dosis relatif ini diinterpretasikan sebagai persen ya atau persentase. Nah, dosis relatif itu ya merupakan dosis yang diterima bayi melalui ASI dari dosis ibu menyusui. Ya, dosis relatif 10% atau lebih itu perlu diberikan perhatian terkait keamanan obat tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat ya rumusnya untuk menghitung dosis relatif itu seperti pada slide ini, di mana dilakukan perbandingan antara dosis obat yang diminum bayi ya per kilogramnya dibandingkan dengan dosis ibu per 60 kilogramnya, kemudian dikalikan dengan 100, artinya dalam bentuk persentase nanti hasilnya. Seperti itu. Kemudian kita berbicara terkait farmakokinetik dan farmakodinamik seorang ibu menyusui. Jadi ini sama ya pada ibu yang sedang hamil, tentu ada perubahan-perubahan farmakokinetika obat dan farmakodinamik obat dibandingkan dengan yang normal ya atau ibu yang yang tidak hamil atau yang tidak menyusui. Untuk farmakokinetik itu ya telah juga dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana obat masuk itu ke dalam tubuh terjadi mekanisme absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, untuk farmakodinamik itu akan menimbulkan atau terbentuknya suatu ikatan obat dengan reseptor sehingga akan menimbulkan efek terapeutik. Farmakokinetik bayi ya itu tentunya berbeda dengan farmakokinetika orang dewasa. Nah, untuk kecepatan absorpsi ya melalui saluran cerna itu lebih rendah pada bayi ya. Misalnya dalam mengabsorpsi fenobarbital atau phenytoin. Selanjutnya jika dalam proses distribusi, obat itu juga akan berbeda ya pada orang dewasa karena rendahnya protein plasma, kemudian volume cairan tubuh yang lebih besar yang dari orang dewasa. Kemudian pada tahap metabolisme, nah metabolisme obat itu juga rendah karena aktivitas enzim yang rendah. Kemudian pada saat ekskresi ya lewat renal pada awal kehidupan ya karena mengingat adalah bayi, tentunya itu masih rendah dan akan meningkat dalam beberapa bulan kemudian. Nah, selain banyaknya obat yang diminum oleh bayi melalui ASI, juga kinetik obat pada bayi itu menentukan akibat yang ditimbulkan oleh obat.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah bila efek yang tidak diinginkan tidak bergantung dari banyaknya obat yang diminum, misalnya reaksi alergi ya, maka sedikit atau banyaknya ASI yang diminum bayi menjadi tidak penting. Tetapi apakah si bayi meminum atau tidak meminum ASI menjadi lebih penting. Nah, itu yang lebih diutamakan. Untuk farmakodinamika sendiri ya, mekanisme kerja obat pada ibu menyusui itu dapat dikatakan tidak berbeda ya. Sedangkan farmakodinamik obat pada bayi yang masih sangat minim dipelajari atau sangat terbatas ya pengetahuannya. Hal ini kemungkinan sensitivitas reseptor pada bayi lebih rendah. Seperti itu, makanya penelitian-penelitian itu sangat minim ya, artinya sangat susah untuk dipelajari. Seperti itu karena hal yang tadi, karena adanya kemungkinan sensitivitas reseptor pada bayi itu lebih rendah, seperti itu. Untuk farmakokinetik sendiri, hampir semua obat ya yang diminum bagi wanita yang menyusui itu akan terdeteksi di dalam kandungan ASI-nya. Nah, tapi ada untungnya konsentrasi obat di ASI itu umumnya rendah ya. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa ada suatu keuntungan bagi seorang ibu menyusui, yaitu konsentrasi obat di ASI itu umumnya begitu rendah ya. Nah, konsentrasi obat dalam darah ibu itu merupakan faktor utama yang berperan pada proses transfer obat ke ASI. Selain dari faktor-faktor fisikokimia obat tentunya. Dan di sini ada beberapa faktor ya dari ibu itu sendiri yang kemudian menentukan perpindahan kadar obat ke dalam ASI. Yang pertama adalah volume darah atau volume cairan tubuh dan curah jantung yang meningkat. Tentunya hal ini terjadi pada kehamilan ya, yang baru aja hamil gitu. Nah, ini akan kembali normal setelah 1 bulan melahirkan. Oleh karena itu, pemberian obat secara kronik ya mungkin memerlukan penyesuaian dosis. Kemudian yang kedua adalah obat yang larut dalam lemak ya, yang nonpolar dan yang tidak terion itu akan mudah melewati membran sel alveoli dan kapiler susu. Seperti yang dikatakan tadi bahwa obat yang BM-nya kurang dari 200 Dalton itu akan mudah melewati pori-pori membran epitel susu, sehingga obat-obat dengan BM pramolekul yang seperti ini akan begitu banyak ditemukan di kandungan susu, ASI maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah obat yang terikat dalam protein plasma itu tidak dapat melewati membran karena dia udah berikatan dengan protein-protein plasma, jadi dia nggak bisa berpindah lagi ke dalam kelenjar ASI. Kemudian selanjutnya adalah plasma itu relatif sedikit lebih basah ya dibandingkan ASI. Ya, tadi udah disampaikan sebelumnya juga, jadi pH untuk ini plasma itu lebih basah dibandingkan ASI. Nah, karena itu obat yang bersifat basa lemah di plasma itu akan lebih banyak dalam bentuk tidak terionisasi dan akan mudah menembus membran alveoli dan kapiler susu. Nah, sesampainya di ASI, ya obat yang bersifat basa tersebut akan mudah terion, ya sehingga tidak mudah untuk melewati membran kembali di plasma. Yang disampaikan tadi ya terkait ion trepid. Nah, pada umumnya kadar puncak obat di ASI itu adalah sekitar 1 hingga 3 jam sesudah ibu mengkonsumsi atau meminum obat. Nah, hal ini mungkin dapat membantu mempertimbangkan untuk tidak memberikan ASI ya pada waktu-waktu tersebut ya di range 1 hingga 3 jam setelah meminum obat. Nah, apabila seorang ibu menyusui tetap harus meminum obat yang potensial toksik terhadap bayinya, maka untuk sementara ASI itu nggak usah diberikan ya kepada bayinya, tetapi tetap harus dipompa ya, artinya harus benar-benar dikeluarkan ASI tersebut, tapi nggak diberikan pada bayinya. Karena kita mengingat bahwa pada seorang ibu menyusui itu produksi ASI itu akan begitu tinggi. Jadi harus tetap dikeluarkan dengan cara dipompa. Kemudian ya ASI itu dapat diberikan kembali setelah
memang setelah dikatakan tubuh seorang ibu itu bersih dari obat. Nah, ini dapat diperhitungkan setelah 5 kali waktu paruh obat, seperti itu. Pada ibu menyusui ya, dalam masa menyusui, tentunya ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan suatu obat. Nah, misalnya yang pertama adalah penggunaan obat itu yang tidak diperlukan harus dihindari. Nah, jika pengobatan memang diperlukan, perbandingan manfaat dan risiko itu harus benar-benar dipertimbangkan pada ibu ya maupun pada bayinya. Kemudian yang kedua adalah obat yang diberi izin untuk digunakan pada bayi itu umumnya tidak membahayakan. Nah, itu prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga ya, neonatus ya, terkhusus untuk bayi yang prematur yang mempunyai risiko lebih besar terhadap paparan obat mulai ASI. Nah, hal ini disebabkan oleh fungsi ginjal dan hati yang belum berkembang ya, seperti yang disebutkan di awal tadi. Kemudian selanjutnya adalah itu harus memilih rute pemberian dan pembagian obat yang dimana akan menghasilkan kadar terkecil ya yang sampai pada bayi, artinya yang sampai pada kelenjar ASI gitu kan, sehingga si bayinya itu kan mengkonsumsi ASI bagi yang murni ya. Ya anggaplah misalnya kadar obat dalam ASI itu sangat minim seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hindari atau hentikan sementara menyusui ya, proses menyusui dihentikan itu lebih aman lagi kalau seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah jika suatu obat digunakan ya selama menyusui, maka bayi harus dipantau secara cermat terhadap efek samping yang mungkin terjadi. Ya, ini memang perlu perhatian atau pengawasan dari tim medis tentunya, dalam hal adalah seorang dokter, seorang farmasi yang atau tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya yang memang memiliki profesional pada ibu dan anak ya, artinya dalam ibu hamil dan ibu yang menyusui. Kemudian selanjutnya adalah sebaiknya menghindari obat-obat yang masih baru, karena obat-obat baru itu masih bisa dikatakan evidence-nya masih sedikit di lapangan. Ya namanya juga obat baru ya, tentunya belum banyak ini ya Pak evidence-evidence yang ditemukan. Apakah itu memang bermanfaat atau mungkin dapat bersifat toksik. Nah, ini merupakan kriteria ibu ya, ibu yang menyusui itu mendapat suatu prioritas jika telah mendapatkan regimen terapi obat ya. Misalnya seorang ibu yang mendapat 5 macam obat atau lebih ya, atau 12 dosis atau lebih dalam sehari. Nah, ini benar-benar perlu ditelaah ulang regimen obatnya. Di sinilah kerjanya seorang farmasis ya dalam men-screening resep itu ya, men-screening resep bagian farmaseutiknya. Kemudian selanjutnya adalah pada ibu yang mendapat obat dengan regimen yang kompleks atau obat yang berisiko tinggi untuk mengalami efek samping yang serius. Nah, efek samping yang serius di sini bisa dikatakan adalah dapat menimbulkan kecacatan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menderita 3 penyakit atau lebih. Nah, artinya ibu itu sedang mengalami ya komplikasi penyakit. Itu regimen obatnya perlu ditelaah oleh seorang farmasis. Kemudian ibu mengalami gangguan kognitif ya atau dia itu tinggal sendiri. Karena misalnya kalau terjadi gangguan kognitif dan dia tinggal sendiri, nah takutnya dia akan melakukan hal-hal yang mungkin luar dari yang sewajarnya atau seharusnya. Makanya ini seorang farmasis harus mentelaah resep regimen pengobatannya. Kemudian tidak patuh dalam mengikuti regimen pengobatan. Nah, memang ada seorang ibu ya di sebagian itu nggak patuh dalam menjalani terapi-terapi pengobatannya karena mungkin merasa bosan ya atau merasa jenuh dalam konsumsi obat. Kemudian jika akan pulang dari perawatan di rumah sakit, nah ini seorang farmasis harus mentelaah resepnya karena takutnya jika di rumah ya itu nggak ada lagi bentuk pengawasan atau monitoring yang memang memprioritaskan atau mengutamakan keselamatan ibu dan bayi ya, terkhusus pada bayinya. Makanya sebelum pulang resepnya itu benar-benar harus ditelaah ulang kembali. Kemudian selanjutnya adalah
bagi ibu yang berobat pada banyak dokter. Karena kenapa ya, kita ketahui bahwa setiap dokter itu memiliki idealis tersendiri tentunya dalam menegakkan diagnosis. Nah, jika ini seorang ibu berobat pada berbagai macam dokter yang memiliki idealis berbeda-beda, tentunya resep pengobatannya itu berbeda-beda juga. Artinya ya takutnya dapat memberikan suatu dampak yang negatif pada bayinya nanti, makanya harus ditelaah oleh seorang farmasis. Kemudian yang terakhir adalah mengalami efek samping yang serius, misalnya seperti alergi. Jadi ini merupakan ya kriteria-kriteria ibu menyusui yang mendapat prioritas untuk dilakukan telah ulang regimen pengobatannya. Nah, di sini teman-teman farmasis memiliki peran penting tentunya dalam memberikan suatu pelayanan kefarmasian yang begitu bermanfaat pada seorang ibu yang menyusui ya, untuk menjaga kesehatan ibu sendiri terkhusus pada bayinya. Nah, ini merupakan suatu tata laksana telah ulang regimen obat. Jadi, yang pertama ya bisa dilihat di sini adalah seorang farmasis itu memang harus memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip farmakoterapi ibu menyusui dan keterampilan yang memadai. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan ya pengambilan riwayat penggunaan obat ibu menyusui. Seperti misalnya meminta pada ibu tersebut untuk memperlihatkan semua obat yang sedang digunakan, atau menanyakan mengenai semua obat yang sedang digunakan ya. Misalnya terkait resepnya, obat bebas kah, apakah obat tradisional, atau mungkin berupa suplemen. Nah, terus yang selanjutnya adalah mungkin menanyakan aspek-aspek yang meliputi nama obatnya, terus frekuensi ya, frekuensi konsumsinya berapa kali dalam sehari, cara penggunaannya ya, dan misalnya juga melakukan ya cek silang antara informasi yang diberikan oleh ibu menyusui dengan data yang ada di catatan medis. Artinya kita saling mencocokkan data di rekam medis itu, catatan medis itu dengan apa yang disampaikan secara langsung oleh si ibu menyusui. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah atau bisa juga memisahkan obat-obat yang seharusnya tidak digunakan lagi ya oleh ibu menyusui. Menanyakan mengenai efek yang dirasakan oleh ibu menyusui, apakah efeknya baik ataupun apakah ada efek samping yang telah dirasakan. Kemudian juga tata laksananya yaitu mencatat semua informasi ya di atas pada formulir pengambilan riwayat penggunaan obat ibu menyusui. Jadi semua hal-hal ya tadi dicatat, misalnya menanyakan mengenai obat apa aja yang dikonsumsi, kemudian misalnya melakukan apa cek silang ya apa yang diomongin oleh ibu itu langsung dan mencocokkan pada rekam medisnya atau catatan medisnya. Kemudian bisa juga obat-obat apa yang harusnya nggak digunakan lagi, jadi semua itu harus dicatat. Kemudian yang selanjutnya adalah meneliti obat-obat yang baru yang diresepkan dokter. Artinya di sini meneliti kita mencari tahu efikasi ya safety daripada obat-obat yang diresepkan dokter, apalagi ya obat baru seperti yang disampaikan sebelumnya. Obat-obat baru itu masih minim evidence ya, masih minim bukti. Kemudian yang selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat. Ya, dalam hal ini mungkin ada efek-efek samping ya, atau ada karena adanya interaksi obat jika kombinasi beberapa obat, atau mungkin interaksi obat dengan makanan yang dikonsumsi oleh ibu sehingga memunculkan suatu permasalahan yang seperti misalnya kita sebut DRP. Yang terakhir adalah melakukan tindakan yang sesuai untuk masalah yang teridentifikasi. Misalnya muncul salah satu efek samping gitu kan. Apakah itu mungkin mual atau pusing ya atau muntah. Nah, tentunya kita akan
melakukan tindakan-tindakan yang harus diperlukan untuk mencegah kejadian-kejadian ini atau meminimalisasi kejadian-kejadian tersebut dengan memberikan terapi-terapi obat yang memang dianggap aman bagi ibu menyusui maupun terhadap bayinya. Teman-teman bisa melihat ini merupakan beberapa obat-obat yang terkontraindikasi atau tidak disarankan bagi ibu yang menyusui. Nah, di sini ada nama obatnya ya di kolom ini. Kemudian di sini ada alasan kenapa obat itu nggak boleh dikonsumsi atau sifatnya terkontraindikasi. Teman-teman ya bisa melihat sendiri di sini ada apa? Ada bromokriptin, kokain, heroin, nikotin dan lain-lainnya. Kemudian di sini alasannya misalnya mungkin ada intoksikasi pada bayi, ya ada tremor atau gelisah ya, dan selanjutnya. Ini merupakan ya sumbernya itu saya kutip dari buku Indonesia Menyusui IDAI 2010. Kemudian tabel ini juga menampilkan bahwa yang dapat diberikan pada seorang ibu menyusui itu seperti ini, obat-obatnya ada di sini dan masih perlu hati-hati. Ya, di sini dijelaskan hati-hati dan apabila mungkin dicari obat pengganti atau obat-obat alternatifnya. Misalnya ada obat chloramphenicol ya, itu dapat melakukan atau menyebabkan terjadinya supresi sumsum tulang. Nah, jika ini terjadi, tentunya produksi sel darah itu akan berkurang juga tentunya. Kemudian ada salisilat, dapat menyebabkan asidosis metabolit. Kemudian ada fenobarbital, dapat menyebabkan sedasi atau metemoglobinemia ya, atau kafein ya, sulit tidur dan lain-lain sebagainya. Jadi kutipannya ya sama, saya mengambil dari buku Indonesia Menyusui dari 2010. Baik, itulah merupakan sedikit materi yang singkat pada pembelajaran ini terkait penggunaan obat pada ibu menyusui. Semoga materi ini dalam video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Dan saya harapkan teman-teman bisa menambah ilmu wawasannya dengan cara membaca literatur atau membaca jurnal yang terbarukan terkait penggunaan obat pada ibu menyusui. Nah, jika dalam video pembelajaran ini terdapat berbagai macam kekurangan atau kesalahan baik dalam pelafalan atau kekurangan dalam penulisan, mohon dimaafkan karena saya masih jauh dari kesempurnaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya tutup video pembelajaran ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.